A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala kulli nikmatin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallah sadaqa Rasul. Allahumma hamna bil Qur'an. Atas nama daripada Bapak Enang, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran daripada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, bil khusus untuk Pak RT, Pak Mul, Guru Napi, ya, dan yang lain yang tidak disebutkan tentu tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu besar, begitu banyak, tidak terhitung dan tidak terhingga. Yang jelas malam hari ini kita diberikan nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, panjang umur, dan diberikan nikmat hidayah di mana kita bisa sama-sama bersilaturahmi, memenuhi daripada sebuah kehormatan undangan daripada saudara kita, tetangga kita, yaitu Bapak Enang. Di dalam rangka kita sama-sama mendoakan daripada orang-orang tuanya, saudara-saudaranya, karib kerabatnya yang telah mendahului. Mudah-mudahan dengan apa yang dilaksanakan pada malam hari ini, kiranya doa yang kita sampaikan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendoakan juga mendapatkan sebuah balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salawat sama-sama kita sampaikan atas junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah, sangat-sangat simpel, tapi sungguh kalau kita renungi dan kita kaji adalah memiliki sebuah pelajaran yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat dalam. Sehingga di dalam hadis tadi saya bacakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Artinya hadis itu memberikan sebuah keterangan bahwa inti, isi, pokok dari ibadah itu ada di dalam doa. Ini sangat menarik. Kalimatnya simple. Rasul menyampaikan sebuah nasihat tentang doa itu adalah inti dari sebuah peribadatan. Kalimat yang simple itu tentu perlu kita renungi, karena ternyata di dalamnya itu banyak memiliki sebuah hikmah di dalam aktivitas doa. Yang pertama adalah doa itu simbol keimanan. Kalau orang tidak punya iman, tentu tidak punya doa. Karena orang yang punya doa itu berarti orang yang punya Tuhan. Itu makna yang pertama. Jadi doa itu mencirikan, menggambarkan, dan menunjukkan ada iman di dalam hati seorang manusia atau seorang hamba kepada sang kholiknya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Sehingga kalau kita sedikit berdoa berarti menunjukkan iman kita dalam keadaan tipis. Tuh. Jadi simpel doa itu, tapi justru ada makna yang besar di dalam doa. Semakin dalam khusyuknya doa berarti semakin bagus nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi simpel memberikan sebuah nasihat untuk kita tahu iman kita itu dari aktivitas doa kita saja. Rajin nggak kita berdoa? Serius nggak dalam berdoa?
Seperti itu. Maka sholat pun juga adalah merupakan isinya aktivitas doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita laksanakan pada malam hari ini kiranya menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, doa juga menyambung tali kasih sayang yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sentuhan kasih sayang seorang anak atau seorang orang tua kepada keluarganya itu melahirkan doa, menggetarkan hatinya, menggerakkan seluruh organnya hingga dia mengundang kita. Ini yang mahal pada malam hari ini. Walau pelaksanaannya sih rutin-rutin aja, biasa baca Yasin, baca tahlil. Tapi ini digerakkan oleh sentuhan hati yang dalam loh. Subhanallah. Kita nggak sadari ada sebuah sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah yang itu menyentuh kita pada malam hari ini bisa hadir sama-sama. Informasinya juga dadakan. Tapi itu adalah hal yang sangat Allah ingin menyentuh. Artinya Allah ingin memberikan rahmat dan kebaikan, tapi dengan syarat harus berdoa. Karena Allah nggak akan datangkan itu namanya rahmat, yang namanya berkah, yang namanya keselamatan kalau tidak dengan doa. Maka setiap muslim ketemu muslim wajib berdoa, mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu simbol. Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk saling menjaga, saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan kita saling mendoakan pada malam hari ini, jalan turunnya keselamatan, turunnya rahmat, dan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah wujud daripada kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat-sahabat, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada sedikit ingin perlu saya sedikit sampaikan. Mudah-mudahan ini mengingatkan diri saya, karena saya juga perlu banyak diingatkan dan perlu banyak belajar seperti dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada kita silaturahmi pada malam hari ini. Jadi malam hari ini adalah doanya jiwa yang akan kita lakukan, karena yang kita doakan khusus tema judulnya adalah para arwah. Ini doa arwah ini berat nih, doa arwah itu paling berat. Doa yang paling berat itu doa arwah sebenarnya. Kalau kita kaji secara keimanan, secara pendalaman ilmu-ilmu daripada tentang kerohanian, ruhiyah lah. Karena kita mendoakan arwah. Itu seperti itu. Ini. Nah, doa tidak pernah terputus karena seluruh amal terputus. Apabila anak Adam meninggal, semua amal terputus. Cuma satu nih yang bisa masih dikasih pintu sama Allah, suruh pintu ditutup, kecuali pintu doa. Ini hebatnya doa. Jangan saja doa itu hebatnya punya spesial pintu khusus yang tetap bisa disambung walaupun orangnya sudah tidak ada. Arti doa itulah yang menghubungkan kita dengan para ruh yang sebenarnya selalu berhubungan dengan kita, hanya masalahnya kita tidak bisa berkonektif dengan mereka gitu. Seperti itu. Yang bisa berkonektif ya para orang-orang suci kayak Rasulullah, para nabi, ya para wali, para orang-orang yang benar-benar bertakwa, para muhsinin, itu dia bisa. Nah, itu nggak tertutup kemungkinan, itu bukan hal yang aneh. Di dalam kalau kita lihat beberapa kisah-kisah yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, inilah yang kita laksanakan pada hari. Mudah-mudahan silah ruh kita disambung oleh Allah dan menyentuh ruh kita, karena isinya kita adalah ruh. Jasad mah hancur, ya kan? Kemudian nufus kita juga akan pupus bersama alam, karena manusia tiga isinya, jasad, nafsun, waruh. Jasad akan hancur, ya, dalam alam yang fisik, ke tanah, ya kan, ke air. Ruh akan hilang dalam angin. Nafsun maksud saya ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, roh itulah yang selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, silakan dicari dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan ketika kita tertidur, roh itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh yang mana? Roh yang beriman kepada Allah. Yang nggak beriman tertutup pintu langit, nggak bisa dia ruhnya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kita bermimpi yang baik, itu peristiwa ruh ketika komunikasi. Nah, kita mendapatkan mimpi. Nah, itu silakan dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang diakui akan kesohihan tentang isi-isi hadis
pelajaran-pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sedikit yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan kita lanjutkan.